Halo, saya Salsalia Ramdhani dari Singapura. Di sini saya akan menjelaskan to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini hanya memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Namun, bukan berarti kita bisa asal menghubungkan saja ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Kita bisa lihat contohnya di bawah ini. Yang pertama yaitu is. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal, seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, benda. Yang kedua yaitu am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah saya. Dan yang ketiga ada are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita bisa mengenal subjek sebagai kata you, yaitu kamu. Yang keempat ada was. Ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Yang kelima ada where. Ini adalah bentuk past tense dari to be are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu where ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut ini kami berikan tabel untuk penggunaan to be. Nah, sekarang kita akan membahas rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda non. Nah, untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini: s plus to be plus noun. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. Yang pertama ada is. Contohnya, he is a football player. Artinya, dia adalah seorang pemain sepak bola. Dan yang kedua, she is an architect. Dia adalah seorang arsitek. Dan yang kedua ada are. Contohnya, they are teachers. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. Dan selanjutnya adalah am. Contohnya, I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. Penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan atau adverb. Untuk fungsi verb to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut ini: s plus to be plus keterangan waktu. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu is. She is at the park. Dia berada di taman. He is at the hospital. Dia berada di rumah sakit. He is at the
office. Dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. We are at a restaurant. Kami berada di sebuah restoran. They are at the school. Mereka di sekolah. You are in my house. Kamu di rumahku. I am at the hotel. Saya sedang di sebuah hotel. I am in the class. Saya di dalam kelas. I am in the canteen. Saya di dalam kantin. Penggunaan to be penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum dalam formula berikut ini. S plus to be plus verb being. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu seperti berikut. He is watching television. Dia sedang menonton televisi. The rabbit is eating a carrot. Kelinci sedang makan wortel. She is going to south. Dia sedang pergi ke selatan. You are reading a book. Anda sedang membaca buku. They are singing a song. Mereka menyanyikan lagu. We are climbing a mountain. Kita mendaki gunung. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am walking alone. Saya berjalan sendirian. I am riding motorcycle. Saya mengendarai sepeda motor.